pemerintah tetap harus punya perasaan dan punya empati lah kepada rakyatnya, terutama petani. Karena selama masa pandemi sendiri misalnya, petani ini benar-benar menjadi penyangga bagi pertumbuhan ekonomi kita. Rakortas yang membahas tentang impor beras, tetapi kementerian yang bertanggung jawab pada produksi padinya itu tidak dilibatkan. Kira-kira yang membuat Mbak cukup vokal mengecam impor beras ini apa Mbak alasannya? Oh, oke. Jadi yang pertama saya kira pemerintah ini saya anggap kurang sensitif ya dengan situasi yang saat ini dirasakan oleh sebagian besar petani kita. Petani kita ini setiap kali panen selalu mereka itu harus bertempur sendirian, berjuang sendirian untuk bisa mendapatkan harga yang pantas atas apa yang mereka produksi, keringat yang mereka keluarkan. Nah, perlindungan pasca panen yang terkait dengan harga itu sebenarnya bagian dari spirit dari undang-undang pangan juga gitu. Jadi kalau ngomong perlindungan petani itu ya sebenarnya dari hulu sampai hilir ya. Jadi kalau hulunya itu terkait dengan produksi, lah hilirnya itu ya terkait dengan jaminan atas harga pasca panen. Nah, ketika impor ini dilontarkan pada waktu itu kita mendengar yang pertama bicara sebenarnya Kemenko ya, Menko Perekonomian, itu pada saat yang sama petani sebenarnya sedang panen raya di beberapa tempat, di sentra-sentra padi. Begitu mendengarkan informasi adanya impor ini, ya mereka kaget gitu dan mereka bertanya juga kepada saya, ini benar nggak Bu? Saya gitu, atau ini benar nggak Mbak? Jadi banyak sekali. Ya, ini kan kemudian menurut saya kok tega ya pemerintah. Nah, yang berikutnya data dari BPS, kemudian juga Kementan yang berkali-kali selalu disampaikan ke kita dan berkali-kali pula sebenarnya kita selalu tanyakan, benar nggak datanya, valid nggak datanya. Ketika misalnya Kementan menyajikan data bahwa produksi padi itu surplus, kita tanyakan, itu dari mana? Klaim bahwa itu surplus. Mereka mengatakan ya justru data itu menurut BPS. Nah, karena dorongan dari Komisi 4 pula agar ada single data ya, data tunggal yang memang digunakan oleh pemerintah. Nah, ketika kita bicara tentang data tunggal itu mau tidak mau, suka nggak suka ya berarti BPS itulah yang harus kita anggap dia representatif ya, yang pemerintah yang memang fungsinya ya menyediakan data itu gitu. Nah, jadi kira-kira lebih kurang begitulah. Jadi menurut saya ini kan persoal perasaan ya. Jadi pemerintah tetap harus punya perasaan dan punya empati lah kepada rakyatnya, terutama petani. Karena selama masa pandemi sendiri misalnya petani ini benar-benar menjadi penyangga bagi pertumbuhan ekonomi kita. Semua mengakui bahwa satu-satunya sektor yang mengalami pertumbuhan selama masa pandemi itu kan di sektor pertanian. Bahkan ekspor kita juga mengalami kenaikan yang sangat signifikan ya. Itu juga disumbangkan oleh sektor pertanian. Bahkan dalam satu masa misalnya di tahun yang kemarin aja bisa sampai 16, sekian persen ya yang disumbangkan PDB dari pertanian. Tapi kemudian apa yang diberikan oleh pemerintah kepada para petani yang membuat kita cukup bertahan sehingga tidak terlalu jauh masuk ke jurang resesi itu, kan begitu. Apalagi kemudian dengan adanya kekhawatiran yang disampaikan oleh lembaga internasional semacam FAO dan lain sebagainya, termasuk beberapa negara, hampir semua negara lah mengalami stuck pertumbuhan dan bahkan minus. Tetapi kan petani kita ini kan sangat tangguh gitu. Mereka tidak pernah mengenal lockdown, mereka tidak mereka mengambil resiko bahwa mereka tetap harus melakukan produksi dan itu yang kemudian kita sangat berbangga bahwa ketersediaan pangan ya relatif sangat baik ya. Sangat baik itu tidak ada yang perlu dikhawatirkan, orang nggak pernah antri loh soal pangan.
Orang nggak perlu sampai mencari-cari misalnya bahan pangan apa yang kemudian tiba-tiba menghilangkan, nggak ada. Karena apa? Karena semua tersedia, bahkan cukup melimpah. Serapannya yang bahkan memang berkurang, tetapi produksi itu melimpah. Nah, ini kan berbeda dengan misalnya kebutuhan itu meningkat tapi barang nggak ada. Nah, kalau kita kan enggak. Barangnya itu ada, nah serapannya memang yang mengalami pelambatan. Nah, hal-hal yang seperti ini menurut saya yang saya prihatinkan dari pemerintah. Terus ya soal koordinasi antara kementerian dan kelembagaan yang lagi-lagi kita lihat itu ada ini hal yang buruk gitu loh. Itu sebenarnya presiden aja. Bagaimana mungkin antara pemerintah sendiri itu saling menegasi dan saling mengabaikan. Dan kita ya ini bukan hal yang seharusnya mereka yang terjadi lah ya. Saya pernah bilang kayak gini. Presiden ini kan satu, pemerintahan itu satu. Tetapi kemudian yang bisa kita lihat kan seolah-olah ini ada begitu banyak pemerintahan gitu loh. Entah Kemenko ini, entah Kemenko itu yang masing-masing kemudian dengan kerajaannya sendiri-sendiri dan koordinasinya juga entahlah. Mungkin saya kira publik bisa melihat itu. Kenapa saya mengatakan ini agak aneh dan ku bilang entah karena saya udah nanya juga kepada Menteri Pertanian, kita juga udah cek kepada Kementan, dilibatkan nggak ketika mengambil keputusan untuk impor atau tidak? Karena Kementan kan bertanggung jawab kepada ketersediaannya, pada produksinya, dan mereka bilang tidak dilibatkan. Coba. Nah ini yang saya bilang, ini kan menjadi aneh. Rakortas yang membahas tentang impor beras, tetapi kementerian yang bertanggung jawab pada produksi padinya itu tidak dilibatkan. Nah, ini menurut saya presiden. Ini yang kemudian kita anggap, wah ya kalau begitu ada yang tidak benar nih kayak gitu. Makanya kita tolak. Gitu. Dan itu kita sampaikan juga di fraksi. Kita bukan tentang orang per orang, tetapi inilah sikap yang memang harus kita lakukan karena posisi kita pasti bersama dengan petani pada saat-saat seperti ini. Jadi kalau mereka udah menyelamatkan perekonomian kita untuk tidak nyungsep gitu ya ke jurang resesi yang dalam dan bahkan menyumbang ekspor kita gitu sektor pertanian dan bentuk turunannya, masa kemudian pada saat-saat begini mereka lagi-lagi harus kita tinggal. Nah, saya kira politik kita memang harus berpihak lah kepada mereka. Berikutnya lagi masih kaitannya dengan mengapa ya, karena kita percaya bahwa tujuan kita yang sebenarnya itu kan bukan hanya semata-mata juga bagaimana beras atau pangan itu ada, tetapi penting untuk memastikan bahwa pasokan pangan kita, ketersediaan pangan kita, dan pemenuhan pangan kita benar-benar mendukung upaya kita untuk memandirikan pangan kita. Jadi kemandirian dan kedaulatan pangan itu harus menjadi satu tekad yang luar biasa yang selalu ada di dalam pikiran dan cara-cara kerja pemerintah. Nggak bisa semua hal itu kemudian dilempar diputuskan dengan cara yang sangat pragmatis misalnya atau praktis gitu ya dengan impor. Menurut saya sih bukan praktis juga ya, karena pasti impor ini kan ada pelakunya. Nggak mungkin kan orang impor itu mencari rugi kan, pasti kan untung. Nah, pasti kan akhirnya begitu orang mikir, keuntungan apa sih yang didapatkan dari situ? Nah, sebaliknya kemudian pihak mana yang kemudian dirugikan dari kebijakan itu gitu. Jadi secara sederhana ya saya kira menjadi patut untuk kita refresh lagi bagaimana misalnya dulu Pak Buas pernah bilang betapa kuatnya cengkraman mafia pangan itu yang mengendalikan kebijakan pangan kita dari ujung ke ujung gitu yang kemudian membuat kita ya nggak akan pernah mungkin bisa mencapai kemandirian karena memang akan ada pihak-pihak yang melawannya yang berusaha untuk mencegah agar kemandirian itu tidak tercapai. Karena kalau kita nggak mandiri dan kita tergantung kepada misalnya importasi, karena mereka itulah kemudian tetap bisa terus bertahan dan ada. Jadi adanya mereka itu ya ketika kemudian kita punya ketergantungan kepada impor itu gitu. Nah, ya hal yang kayak gini kan yang harus kita putus ya.
memberikan keuntungan orang per orang atau kelompok-kelompok kecil atau entah golongan mana gitu kan, tetapi kita menyengsarakan begitu banyak pihak-pihak yang harus kita lindungi, terutama dalam hal ini ya jutaan para petani kita yang semakin hari semakin berat sebenarnya kehidupannya.